Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik dan luar biasa. Oke, tetap semangat ya. Ya. Oke, masih semangat. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Saat ini kita masih dalam masa pandemi apa? COVID-19. Untuk itu kita harus taat namanya protokol kesehatan yang disebut dengan 3M. Berarti memakai masker, mencuci Tangan. dan juga menjaga jarak. Baik anak-anak, itu untuk kepentingan dan juga untuk kesehatan kita bersama. Baik, selanjutnya anak-anak sebelum mulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Pak Guru minta Arni untuk pimpin kita dalam doa. Anak, Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian hari ini. Apakah sudah hadir semua? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah hadir semua, terima kasih banyak. Berarti Anda tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bapak sekalian, selanjutnya untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang mobilitas sosial. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin menanyakan tentang materi pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Masih ingat anak-anak? Masih. Kalau masih ingat materi tentang apa? Interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara Asia. Interaksi antar ruang mengenai negara-negara ASEAN. Baik, kalau masih ingat tentang negara-negara ASEAN, coba Anda sebutkan negara-negara ASEAN. Anak-anak sekalian, coba perhatikan kompetensi dasar yang ditayangkan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, menganalisis pengaruh interaksi sosial. Untuk lebih memahami materi mobilitas sosial ini, anak-anak sekalian coba perhatikan tayangan gambar berikut ini. Ada gambar yang pertama, atau anggotanya. Gambar yang kedua, seseorang yang mengalami stres atau depresi karena dipecat dari jabatannya. Gambar yang ketiga menandakan bahwa ada keluarga yang pekerjaan sebagai petani, tapi dia berusaha untuk mensekolahkan anaknya sehingga bisa jadi pejabat. Itu adalah ketiga gambar yang perlu Anda amati. Guru kasih waktu Anda 3 menit untuk mengamati tiga gambar ini. Sudah diamati anak-anak? Sudah. Kalau sudah, coba Anda perhatikan dan membuat atau merumuskan pertanyaan sesuai dengan gambar yang Anda amati. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Setelah saya mengamati gambar dalam buku ini, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah seorang direktur suatu saat dia bisa menjadi karyawan biasa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ya, apakah seorang direktur suatu saat dia bisa jadi karyawan biasa? Ada yang bisa jawab? Faktor penghambat di gambar yang kedua. Seseorang yang depresi akibat dipecat dari jabatannya sebagai manajer, dipecat dari perusahaan. Kira-kira faktor yang menghambat dia bisa dipecat, kenapa? Karena faktor ekonomi. Ya, karena faktor Ekonomi juga. Kenapa? Ketika dia memiliki kekurangan pendapatan, dalam hal ini berupa uang, bisa juga dia melakukan korupsi di perusahaan. Makanya dia bisa dipecat dari perusahaan itu. Faktor perbedaan kepentingan. Ya, faktor perbedaan kepentingan. Jadi orang yang stres ini dia punya kepentingan. Ya, kepentingan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Maka karena kekurangan biaya dia juga bisa melakukan korupsi
di perusahaan ini. Itu adalah faktor penghambat dari gambar yang kedua. Baik anak-anak, ini adalah gambar-gambar yang berhubungan dengan yang namanya materi mobilitas sosial. Yang berikut, kira-kira masih ada pertanyaan menyangkut dengan gambar ini? Masih ada? Selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan diskusi kelompok. Anda sudah dalam bentuk kelompok. Dalam diskusi ini Anda akan dibagi yang namanya lembaran kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kerjasama Anda dalam kelompok, keaktifan dalam kelompok, itu akan dinilai tentang kinerja Anda dalam diskusi kelompok dan juga penilaian pengetahuan di dalam Anda berdiskusi. Jadi untuk mengisi LKPD ini Anda bisa memperhatikan contoh-contoh kasus yang ada di buku, juga pengalaman Anda di kehidupan sehari-hari atau menyaksikan tentang tetangga di lingkungan Anda ataupun sumber-sumber lain yang Anda peroleh, sehingga Anda bisa mencurahkan di dalam kerja diskusi kelompok. Kita akan melakukan yang namanya presentasi. Jadi kamu siapkan hasil presentasi kalian, kita siapkan, tentukan perwakilan dari kelompok Anda untuk bisa mempresentasikan. Nah, kita sepakati yang mau presentasikan kelompok yang mana? Kelompok satu duluan, dan kelompok lain bisa menanggapi ya? Menanggapi tanya jawab. Oke, kelompok satu dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok. Baik anak-anak, kita sudah melalui beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang dari mengamati gambar dan juga kasus-kasus yang ada dalam buku. Selanjutnya kita buat diskusi, tanya jawab. Untuk mengetahui pemahaman Anda, kita akan melakukan tes akhir atau yang dinamakan dengan proses. Anda akan mengerjakan soal ini secara individu. Anak-anak, terima kasih Anda sudah mengerjakan proses dengan baik. Kita lakukan refleksi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini, ataukah ada saran atau pikiran dari anak-anak sekalian? Materi kita untuk pertemuan berikutnya itu tentang pluralitas. Nah, nanti Anda akan dikasih tugas rumah pada halaman 93 di buku paket IPS kelas 8. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu pada pertemuan
selanjutnya ataupun pertemuan berikutnya. Sebagai penutupnya, Pak Guru minta satu dari antara kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik anak-anak, selamat siang untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti pulang sampai ke rumah ya, langsung ke rumah. Ya, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak.